Insaf, bincang santai penuh faedah. Tadi antum menjelaskan bahwa kaum-kaum yang udah dibinasakan Allah itu, kalau bisa dibilang itu kemaksiatannya itu dilakukan secara mayoritas ya Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita comparing dengan kondisi kita sekarang ini, masih ada loh yang orang-orang yang masih menyeruakan amar ma'ruf nahi munkarnya itu masih tetap jalan, apalagi media sosial sarana dakwahnya tetap masih berjalan. Apakah mungkin Ustaz kita juga akan menanggung satu azab yang sebenarnya kita juga agak-agak ngeri gitu. Kita tidak melakukan dosa itu tadi gitu, Tat. Nah, Mungkin antum bisa menjelaskan. wallahi barik fiik. Memang Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dengan suatu fitnah yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi mungkin terjadi suatu fitnah, musibah, malapetaka tertentu, azab yang ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan siapapun walaupun termasuk orang-orang yang soleh dan beriman di antara mereka. Dan itu juga telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dan antum bisa membaca di awal-awal di kitab Babul Ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nanti akan ada suatu tentara yang cukup besar yang akan Allah tenggelamkan dia, benamkan dia di antara kota Mekah dan Madinah. Ya, tentara besar yang ingin menyerbu Ka'bah nanti di akhir zaman. Jadi zaman Al-Mahdi. Peristiwa itu akan terjadi di zaman Al-Mahdi. Ketika mereka ingin menyerbu, kemudian Allah benamkan mereka semuanya dan tidak menyisakan siapapun yang tersisa yang bersama mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, pasukan sebesar itu ditenggelamkan semuanya sedangkan ada orang-orang yang bisa jadi tidak seniatan dengan mereka. Niat yang berbeda, orang yang numpang lewat. Ya, ada orang yang cuma berhenti di sana, ada mungkin sebagian mereka orang-orang soleh yang tidak tahu menau. Ya. Apa yang terjadi terhadap orang-orang tersebut jika semuanya dibinasakan?" Kemudian Nabi SAW menjawab, mereka semuanya nanti dibinasakan semua oleh Allah dan mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Oke. Sebagai contoh sekarang kita melihat di antara fitnah yang sedang kita hadapi pandemi COVID-19 ini. Siapa yang tidak terkena? Mukmin, kafir, semuanya kena. Semuanya terkena. Kena wabah. Dan wabah sebagaimana Nabi kita SAW sampaikan bahwa itu adalah azab yang Allah turunkan. Awalnya adalah azab yang Allah turunkan kepada suatu kaum. Namun itu bisa menjadi rahmat bagi hambanya yang beriman. Ya. Turunnya wabah karena azab. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun jika hal itu mengenai orang mukmin, itu adalah rahmat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi yang agak sedikit meringankan kita Tat ya. Ya Karim. Jadi kita tidak dari kisah itu tadi berarti kita juga akan dibangkitkan dengan kondisi yang terakhir kita lakukan atau yang kita niatkan itu tadi ya. Ya Rabb. Nah ini tadi Tat, dari semua fitnah yang udah terjadi di zaman sekarang ini, mungkin antum bisa memberikan satu masukan bagaimana cara kita menjaga diri sendiri Tat, untuk tidak terlibat ataupun dengan serbuan fitnah yang udah terjadi di zaman sekarang Ustaz. Apa yang kita bisa lakukan untuk memproteksi diri kita dan juga jangan sampai azab ini akan semakin buruk atau apalah. Soalnya tadi kesimpulannya kan kita harus rujuk lagi Tat ya. Kembali untuk memperbaiki diri, balik lagi ke tauhid dan semuanya seperti itu. Jadi ketika sudah beragam fitnah itu bertebaran, pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian pedagang dan pengusahanya yang bermain curang, perzinahan di sana sini, riba merebak di sana sini, begitu kan? Kebakhilan yang diturutkan sampai zakat pun tidak dikeluarkan, hilah ngakal-ngakalin syariat dengan beragam cara. Jika semua sudah sedemikian dominan dan masifnya di sana sini, kita mulainya dari mana? Apa yang harus kita perbuat? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka yang mau merubah diri mereka sendiri. Jadi dalam kondisi yang seperti ini bukan kita belajar untuk
saling tunjuk dan menyalahkan, Siapa yang salah? ya Cari. ini salah pemerintah nih, ini salah kamu, ini salah itu, bukan salah saya, bukan seperti itu. Tapi apa yang salah di kita yang harus kita rubah, ya apa yang salah di kita agar kita memperbaiki diri. Dan jika na'udzubillah, kita tidak berharap azab itu terjadi, namun jika hal itu terjadi dan kita termasuk orang-orang yang berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain, karena sifat agar tidak kena kerugian, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya semua manusia merugi, semua merugi kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. 4 hal yang harus kita penuhi agar kita tidak termasuk mereka yang merugi. Ternyata iman dan amal soleh saja nggak cukup. Nggak cukup kita jadi orang baik. Kita harus berupaya untuk memperbaiki yang lain. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ternyata sifat dan sikap egois itu tidak menyelamatkan. Ya, di Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan tentang ashabus sabt, ya, tentang sekelompok orang yang hidup di masa Nabiullah Isa alaihissalam, yang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang mereka. Kalau tidak salah dalam surat Al-A'raf, ya Allah menyampaikan tentang was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa mereka tinggal di satu desa, di satu kota dekat dengan lautan, yang mereka masyarakat ini terbagi menjadi 3 golongan besar. Golongan yang pertama yang melanggar syariat Allah, yaitu yang mereka menebar jala di Jumat sore dan menutup jalannya di Ahad pagi untuk ngakali larangan melakukan aktivitas di hari Sabtu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua tidak melakukan kemunkaran ini, tapi juga tidak mengingkari. Kelompok yang ketiga tidak melakukan kemungkaran ini dan mengingkari. Ya. Sehingga yang tidak mengingkari bertanya, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu masih mau saja menasihati suatu kaum yang Allah pasti binasakan mereka dan Allah pasti akan mengazab mereka dengan azab yang pedih? Sudah enggak usah dinasihatin, toh mereka kan bakal kena azab nantinya. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dijawab oleh orang-orang yang masih amar ma'ruf dan nahi munkar ini, mencegah kemungkaran-kemungkaran, alasan kami masih mengingkari perbuatan munkar yang mereka lakukan adalah pertama ma'dziratan ila rabbikum, sebagai ma'dzirah, sebagai alasan kami nanti ketika ditanya oleh Allah, kamu melihat kemunkaran apa yang kamu lakukan? Betul. Wala'allahum yattaqun. Ya. Nyiapin hujah juga. Menyiapin hujah untuk kita dan nantinya supaya mereka bertakwa. Jadi harapan mereka berubah itu bukanlah prioritas. Prioritas kita sudah menyampaikan belum? Sudah berusaha untuk menyampaikan kemunkaran, kesalahan yang dilakukan agar itu diperbaiki atau tidak? Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Itu tadi listeners, banyak sekali ilmu yang udah kita bahas atau kita dapatkan selama pembicaraan kita ini, Ustaz. Allah ya barik. Masya Allah. Jadi kita udah dapat bekal nih untuk ngadepin bencana yang udah keseringan terjadi di era kita sekarang ini, tuh apa yang harus kita lakukan. Jadi poinnya, garis bawahnya adalah memperbaiki diri, Tat ya. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus beramal soleh dan juga mengingkari setiap kemungkaran yang terjadi di kita. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jangan bosan ya main ke Insaf, Ustaz. Insyaallah. Soalnya rumah Ustaz di Jakarta, listener. Jadi jauh ke Malang. Taib, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan guru kita, yaitu Ustaz Ali Azan Bawasir, di kesempatan Insaf yang akan datang. Taib, kita mohon pamit Ustaz. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.